Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Sejarah mengingatkan bahwa wilayah atau spasial tidak menentukan terjadinya kebesaran suatu perubahan sejarah, melainkan perubahan sejarah terjadi karena pengaruh perjuangan personal atau pelaku sejarah yang gerakan perjuangannya bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Terbukti Arabia tanah tandus, rumput pun tidak mau tumbuh, tetapi menjadi magnet yang menarik seluruh gerak umat Islam di jagat raya untuk tetap berkiblat ke Baitullah, Ka'bah yang tegak di atasnya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangsa Mongol di bawah Hulagu mendatangi Timur Tengah. Pada awalnya menumbangkan kekuasaan Khalifah Abbasiyah di Baghdad, tetapi kemudian sejarahnya berbalik. Dinasti Genghis Khan yang dinilai sebagai bangsa biadab, penghancur segenap budaya dan peradaban yang didatanginya, mereka mampu berubah menjadi bangsa yang berpartisipasi aktif mengembangkan dakwah Islam. Sampai di sini sejarah mencatat Islam tidak hanya mengubah bangsa Arab yang berbudaya jahiliyah berubah menjadi bangsa yang berperadaban tinggi, bangsa yang cerdas, namun juga bangsa Mongol yang dikenal sebagai penghancur peradaban setelah mengenal Islam dari dekat berbalik, berpartisi aktif, berperan di dalam mendakwahkan ajaran Islam untuk menggantikan penyembahan berhala. Saudara-saudara sekalian, di sore ini kita mencoba merenungkan dan juga kita berpikir bagaimana dengan dakwah ini Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kudratnya. Pada wilayah kekuasaannya dinyatakan Islam sebagai agama resmi negaranya oleh Genghis Khan. Genghis Khan sendiri menurut Chester A. Bain dalam The Far East menolak ajakan utusan Paus, yakni John dan Plano Carvini, agar masuk agama Katolik dan bekerja sama menghancurkan Islam pada 1246 Masehi. Utusan Perancis yang dipimpin oleh Andrew dari Longomont dan William of Rubruck 1249 dan 1252 Masehi dengan tujuan yang sama tetap ditolak oleh Genghis Khan. Sejarah mencatat tumbangnya kekuasaan politik Islam atau kekhilafahan tidak berarti hilang musnahnya ajaran Islam. Justru sebaliknya, penyerbu dan penghancur kekuasaan politik Islam berbalik sedikit demi sedikit meniru Islam, seperti Khilafah Umayyah yang ditumbangkan oleh kerajaan Katolik Spanyol dan Portugis. Namun Barat langkah demi langkah meniru budaya Islam. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lihat sistem pendidikan Islam. Universitas Islam Cordoba di Andalusia atau Universitas Cordoba di Spanyol, Universitas Islam di Jamiah di Baghdad, Universitas Islam Al-Azhar di Mesir ditiru oleh Universitas Barat ataupun Mongol dan Universitas Islam Guangzhou di Cina. Ditiru sistem kurikulumnya, ditiru ujian, dan sampai pemakaian jubah bahasa Arab digantikan dengan nama toga, bahasa Latin pada waktu wisuda. Perhatikan, warna hitam jubah atau toga sebagai simbol kiswah Ka'bah dengan ilmu dan gelar, bukan untuk bertingkah laku takabur, melainkan justru untuk lebih mendekat dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki Baitullah. Perhatikan topi toga berbentuk segi empat sebagai lambang Ka'bah yang berbentuk segi empat. Di Indonesia berubah
topi toga bersegi 5, tidak sesuai lagi dengan bentuk Ka'bah yang persegi 4 atau pasagi. Saudara-saudara sekalian, di sore ini kita coba memikirkan perkara ini. Semoga kita diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mempengaruhi pikir kita, gerak kita, sehingga kita tidak terkesan, tidak tertipu, dan tidak terbelokkan dengan informasi-informasi sejarah yang menyesatkan. Kita tutup bersama dengan doa kifayah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.